السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Ketua Ta'mir Masjid Baitul Ma'mur dan para imam, para alim ulama, seluruh jamaah yang hadir khususnya subuh hari ini di Masjid Baitul Ma'mur. Semoga ya Rabb kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukurlah kepada Allah karena kita di pagi hari ini, di subuh hari ini terpilih oleh Allah dari ribuan orang, dari ratusan ribu orang sekitar masjid ini. Kita terpilih oleh Allah datang ke masjid melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Itu bukan hal biasa. Walaupun alhamdulillah kita setiap hari sebelum tidur kita pasang niat untuk bangun salat subuh. Dan alhamdulillah atas izin Allah kita bangun subuh dan bergerak menuju ke masjid melaksanakan salat subuh. Itu hal yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah Allah kepada kita, Bapak Ibu. Terpilih oleh Allah. Karena salat subuh itu beda dengan salat-salat yang lain. Karena itu jamaah salat subuh jamaah istimewa, mendapatkan kebaikan yang tidak mungkin mendapatkan kebaikan seperti itu di waktu-waktu yang lain. Saya kasih misal contoh. Salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat pahalanya lebih besar dari dunia seisinya. Nabi SAW bersabda, "Qal khairum minad dunya." Lebih baik dari dunia seisinya. Bayangkan saat kita melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh saja, seakan-akan masing-masing mendapatkan lebih besar dari dunia. Karena itu orang yang menjaga salat subuh adalah orang kaya. Kaya abadi, bukan kaya sementara. Kita merasa bangga kalau hartanya banyak, tapi sebentar lagi kita tinggalkan. Tapi kekayaan yang abadi adalah amalan saleh. Wallahi Bapak Ibu, akan datang suatu saat kita akan melihat betapa besar kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar pahala berjalanan menuju ke masjid di waktu salat subuh. Betapa besar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setiap hari bangun tidur datang ke masjid melaksanakan salat subuh. Itu anugerah Allah yang sangat luar biasa. Semoga ya Rabb kita istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Kita berdoa saja karena kita saat ini alhamdulillah terpilih oleh Allah, rajin salat, beribadah, semangat. Kita berdoa mohon kepada Allah istiqamah dalam ibadah sampai akhir hayat. Khususnya ada doa yang saya harap Bapak Ibu jangan tinggalkan. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak kenal seorang alim kecuali mereka biasa membaca doa ini. Pernah saya temani seorang alim setiap hari, setiap salat, khususnya dalam sujud, beliau suka membaca doa ini. Karena doa ini sangat penting. Doa istiqamah di jalan Allah. Kita mohon kepada Allah istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membulak-balikkan hati, teguhkan hatiku, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Karena hati kita sendiri kita tidak memilikinya. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas. Kadang-kadang bangun sebelum subuh melaksanakan qiyamul lail, kadang-kadang salat subuh berat. Karena itu kita mohon kepada Allah, ya Rabb, hati itu saya tidak memilikinya. Hati itu milikmu ya Allah. Teguhkan hatiku, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Baca terus setiap hari, setiap kali berdoa, jangan lupa doa ini. Saya yakin banyak yang biasa membacanya, mungkin ada yang baru dengar doa ini. Mari kita sama-sama membacanya. Mudah-mudahan kita bisa hafal dan amalkan. Apalagi di majlis ilmu, di masjid, semoga doa yang kita baca diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, Ya muqallibal qulub, ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. InsyaAllah di waktu salat subuh ini atau di kajian subuh, saya insyaAllah menyampaikan amalan mengenai Al-Quran. Yang tadi itu muqaddimah ya, belum ceramah ya. Ini ceramah baru mulai. InsyaAllah singkat kesimpulan. Biasa ceramahnya jujur saja kurang lebih 1 jam. Tapi karena hari Senin ini, ya mungkin ada kesibukan, ada yang mau masuk kerja, InsyaAllah enggak sampai 2 jam InsyaAllah. Iya lebih baik. InsyaAllah singkat. Mengenai Al-Quran. Saya mau tanya Bapak Ibu. Kan biasa kita membaca Al-Quran. Kalau kita mengambil Al-Quran dan membaca, apa yang kita harapkan? Biasa, kalau saya tanya jamaah, mereka jawab, pahala dan kebaikan. Karena setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran, pahalanya 10 hasanah. Berarti keuntungan kita besar dari bacaan Al-Quran. Terus apa lagi yang kita harapkan? Banyak. Jangan hanya itu yang kita harapkan, hanya pahala dan kebaikan. Al-Quran adalah mu'jizatullah, hadiah dari Allah untuk kita. Apa saja yang kita harapkan bisa mendapatkan melalui wasilah Al-Quran. Al-Quran solusi masalah-masalah yang kita hadapi. Apa saja yang kita hadapi di dunia dan kita akan hadapi di akhirat bisa menyelesaikan dengan wasilah Al-Quran. Al-Quran ini mu'jizah, dahsyat. Karena itu dianjurkan membaca Al-Quran terus. Walaupun belum hafal, enggak masalah. Intinya jangan tinggalkan bacaan Al-Quran. Karena kalau kita membaca Al-Quran menjadi sahabat Al-Quran. Kalau kita menjadi sahabat Al-Quran, kita beruntung dunia dan akhirat. Keluarga kita, harta kita, rumah tangga kita, semua menjadi barakah karena keberkahan Al-Quran. Ini banyak belum tahu Bapak Ibu. Masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah ekonomi, masalah harta, keluarga, masalah kesihatan, bisa jadi karena jauh dari Al-Quran.
Karena kalau kita jauh dari Al-Quran, orang tersebut mudah kena ain, hasud, gangguan jin dan syaitan. Kalau membaca Al-Quran, selamat. Kalau membaca Al-Quran, selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada beberapa surat dan ayat khususnya dianjurkan membacanya setiap hari. Setiap hari Nabi SAW menanjurkan kita untuk membacanya. Kenapa? Supaya aman, supaya sehat, supaya selamat, supaya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini amalan ini yang saya harap dan saya mohon Bapak Ibu jangan tinggalkan. Kalau kajian subuh ini hanya itu saja yang kita bawa pulang dan amalkan, beruntung kita semua. Ayatul kursi dianjurkan membacanya dalam sehari ada 3 waktu. Yang pertama waktu pagi dan sore. Kalau membacanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Yang kedua setiap malam sebelum tidur. Hufidha biha hatta yusbih. Dijaga, dilindungi oleh Allah sampai bangun tidur. Yang ketiga sesudah salat fardu 5 waktu. Setiap selesai salat fardu dianjurkan membaca ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu menjadi ahli surga. Bayangkan, bukan hanya jadi ahli surga. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Tidak ada yang menghalangi kita dari surga kecuali mati. Artinya nunggu mati silakan masuk surga kalau baca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu. Tapi sayang sekali Bapak Ibu, banyak di antara jemaah biasa enggak baca ayat kursi habis salat fardu. Baca zikir. Baca zikir yang panjang, subhanallah, alhamdulillah, baca. Tapi ayatul kursi banyak yang enggak baca. Ada yang baca tapi sedikit. Saya sudah keliling ke mana-mana. Coba lihat Bapak Ibu kalau salat di masjid mana saja habis salat, banyak yang baca zikir habis salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Al-Fatihah, selesai. Atau doa. Ada yang baca ayat kursi tapi sedikit. Kalau saya tanya, mohon maaf, tadi habis salat subuh, kira-kira baca ayat kursi enggak kita? Baca enggak? Ibu-ibu baca enggak? Alhamdulillah. Boleh kita cek yang baca, boleh angkat tangan. Yang baca saja. Yang tadi enggak baca lupa, ya bersiapan acara enggak usah. Yang baca ayat kursi boleh angkat tangan. Ya enggak sampai berapa persen ini. Nah, saya suka cek kenapa? Betul ini supaya kita malu. Ya betul saya enggak baca. Biasa kita baca zikir habis salat. Tapi ayatul kursi jarang kita baca. Kalau imam baca kita ikut. Kalau imam enggak baca kita enggak baca, jangan. Kalau imam baca zikir habis salat enggak baca ayat kursi, kita baca masing-masing. Salat misal di rumah, salat di kantor, salat di musalla, habis salat fardu, jangan tinggalkan bacaan ayatul kursi. Karena yang baca ayatul kursi menjadi ahli surga. Luar biasa. Cuma 1 ayat, kalau baca rutin habis salat fardu kita menjadi ahli surga. Apalagi yang baca Al-Quran setiap hari. Itulah sahabat Al-Quran. Yang enggak mungkin Al-Quran melupakan dia nanti di akhirat. Antara miliaran manusia, yaumul qiyamah, Al-Quran datang kenal baik sahabatnya. Mana fulan, mana fulanah yang biasa membaca Al-Quran di dunia. Al-Quran kenal baik sampai memberikan syafaat. Kata Al-Quran dalam hadis sahih, ya Rabb, fulan ini sahabat saya. Ya Rabb, ibu fulana ini sahabat saya kenal baik, sering membaca Al-Quran. Ashartu laylahu, kata Al-Quran dalam hadis, bangun di tengah malam membaca Al-Quran, setiap hari, setiap malam membaca Al-Quran. Izin aku berikan syafaat kepada fulan ini. Al-Quran tak mungkin melupakan kita selama kita tidak melupakan Al-Quran di dunia. Karena itu usahakan dalam kesempatan kehidupan kita menjadi sahabat Al-Quran supaya aman dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal
Alamin. Ayatul Kursi yang belum baca, atau mari kita sama-sama membacanya baik habis salat subuh maupun di waktu pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Semoga ya Rabb kita menjadi ahli al-Quran yang mendapatkan barakah al-Quran di dunia dan syafaat al-Quran di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Selain ayatul kursi, ada surat dalam Al-Quran. Surat ini sangat penting sekali bagi kita, untuk keluarga, untuk rumah, untuk ekonomi harta kita, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Suratul Baqarah. Tidak ada surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari 114 surat, Nabi SAW mengajarkan kita untuk membacanya secara khusus seperti suratul Baqarah. قال dalam hadis sahih, iqra'u suratul Baqarah, bacalah suratul Baqarah. Kenapa suratul Baqarah khususnya ya Rasulullah? قال inna akhdaha barakah. Siapa yang membaca suratul Baqarah mendapatkan keberkahan, keberkahan harta, umur, keberkahan hidup, keberkahan keluarga, keberkahan anak, keberkahan waktu, keberkahan kesehatan. Semua diberkahi oleh Allah melalui wasilah suratul Baqarah. Qal wa tarkuha hasrat. Siapa yang tinggalkan suratul Baqarah, enggak baca, biasa-biasa saja, enggak peduli dengan suratul Baqarah, enggak perhatian dengan suratul Baqarah, kata Rasulullah, hasrat dia, menyesal dia. Kenapa? Karena Rasulullah menawarkan surat yang sangat luar biasa, keberkahan kehidupan dunia dan akhirat, tapi dia mengabaikan. Kata Rasulullah, rugi dia. Qal wala yastati'uha al-batalah. Orang yang punya suratul Baqarah, yang baca suratul Baqarah, tidak kena madarrah dari sihir, dari jin dan syaitan, aman dan selamat. Banyak masalah terjadi khususnya di rumah, ya, itu bisa jadi karena gangguan jin dan syaitan. Kalau membaca suratul Baqarah aman dan selamat, tidak kena madarrah. Karena itu seorang yang punya gangguan atau penyakit ruhani maupun jismani juga dianjurkan baca suratul Baqarah sebagai ruqyah, sebagai solusi dari masalah yang dihadapi. Banyak orang yang saya kenal baik, setelah membaca suratul Baqarah rutin, Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakitnya. Allah berikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Suratul Baqarah sangat dahsyat. Karena itu banyak jamaah saya kenal baik di mana-mana yang suka membaca suratul Baqarah rutin setiap hari. Setiap hari mereka baca suratul Baqarah. Tidak harus setiap hari, kapan-kapan luangkan waktu baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir, khususnya di rumah. Karena dianjurkan membaca suratul Baqarah khususnya di rumah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada bacaan suratul Baqarah, syaitan kabur dari rumah tersebut. Syaitan tidak boleh mengganggu keluarga yang punya suratul Baqarah. Aman dan selamat dari gangguan syaitan, dari sihir, dari jin, dari ain, dari hasud, kalau punya suratul Baqarah. Karena itu saya mohon Bapak Ibu yang belum biasa atau belum pernah membaca suratul Baqarah, usahakan
kapan-kapan luangkan waktu di rumah, baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir. Bisa enggak kira-kira? Bisa baca sekaligus satu kali duduk, bisa enggak? Ini tadi Bapak Ibu pernah dengar tadi dari Ustaz, salah satu program santri di Yayasan Syekh Ali Jabir, salah satu program satu kali duduk baca 30 juz. Bisa enggak kira-kira? Setelah mereka hafal Quran, setelah murajaah full semua, ya, terus di setoran 5 juz setiap kali duduk. Setelah itu nambah lagi 10 juz. Setelah itu nambah lagi 15 juz. Setelah itu 20 juz. Setelah itu harus satu kali duduk 30 juz. Itu luar biasa. Ini suratul Baqarah berapa juz? 2 juz setengah kurang lebih. Kalau mau baca suratul Baqarah, kita butuh waktu berapa lama kurang lebih? Mungkin di antara kita belum pernah berfikir baca suratul Baqarah, ya, atau sepanjang suratul Baqarah. Padahal bisa. Saya yakin semua bisa. Coba kita lihat, kalau misal baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir, butuh waktu berapa lama? 2 jam, ya, kurang lebih 2 jam, tergantung bacaannya. Kalau bacaannya lancar, sudah biasa membaca, misal seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau baca seperti itu 1 jam selesai suratul Baqarah. Banyak jamaah rutin baca suratul Baqarah rata-rata 1 jam. Kalau baca standar, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kalau baca seperti itu kurang lebih 2 jam atau 2,5 jam. Mau kita coba baca sama-sama? Kapan selesai? Mohon maaf, kira-kira ada waktu kosong 1 jam atau 2 jam dalam sehari? Ada enggak kira-kira? Kalau kita pegang HP itu berapa jam kurang lebih? Itu berjam-jam, betul enggak? Enggak terasa itu. Apalagi yang suka main atau nonton itu sampai 2 jam, 3 jam tak terasa. Tapi kalau mau baca Al-Quran 1 jam, 2 jam, merasa berat. Walaupun bukan setiap hari, kapan-kapan, luang waktu. Padahal kita sangat membutuhkan Al-Quran untuk kehidupan dunia dan akhirat. Rahasianya sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita yakin bahwa kita yang butuh Al-Quran untuk kehidupan, untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk rumah tangga, enggak mungkin kita tinggalkan Al-Quran. Mu'jizat dari Allah, hadiah dari Allah, menolong kita dalam urusan dunia dan akhirat. Karena itu usahakan luangkan waktu setiap hari bersama Al-Quran, walaupun sebentar, bukan menghabiskan waktu, bukan 24 jam, bukan dari pagi sampai malam, walaupun 1 jam setiap hari, walaupun 1 juz setiap hari, itu cukup luar biasa, memberkahi waktu-waktu kita semua. Khususnya suratul Baqarah, yang punya masalah, punya hajat, punya penyakit, sudah lama belum sembuh-sembuh, dianjurkan baca suratul Baqarah. Kalau bisa sekaligus dari awal sampai akhir. Belum bisa, boleh bagi 2, boleh bertahap, boleh cicil lah, ya, bagi 4, bagi 5. Tapi kapan-kapan kalau bisa 1 kali duduk baca suratul Baqarah. Apalagi yang punya harapan besar, hadirkan niat.
Apa yang kita harapkan untuk diri, untuk keluarga, untuk kesihatan, hadirkan niat. Boleh ketika saat membaca suratul Baqarah taruh air di depan. Satu gelas atau botol, bahkan galon besar taruh di depan. Baca suratul Baqarah. Sendiri baca, untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Baca. Rahasia bukan orang yang baca, rahasia ada dalam Al-Quran. Jangan hanya kita rebutan datang ke ustaz atau syekh minta tolong dibaca, masing-masing baca. Itu ruqyah, Al-Quran ruqyah, syifa. Allah berfirman dalam Al-Quran, qal wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Syifa menyembuhkan penyakit rohani maupun jismani, Al-Quran. Berarti apa saja yang kita harapkan bisa mendapatkan melalui wasilah Al-Quran. Karena itu saya mohon Bapak Ibu kapan-kapan luangkan waktu baca suratul Baqarah di rumah supaya rumah kita berkah, keluarga kita berkah, aman dan selamat dari jin, dari syaitan, dari ain dan hasud, dan insyaAllah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah saya harap Bapak Ibu baca suratul Baqarah. Siap insyaAllah? Siap? Siap setiap hari? Ya, tidak harus setiap hari. Walaupun saya kenal beberapa jemaah harus setiap hari. Kapan-kapan misal seminggu sekali, ya sebulan sekali kita baca suratul Baqarah untuk keberkahan, ya untuk kesehatan. Ya hadirkan niatnya, yakin dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu amalan singkat. Semoga ya Rabb bermanfaat. Karena hari Senin cukup itu saja. Semoga ya Rabb bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir biasa saya tutup dengan doa yang singkat. Saya suka sampaikan doa ini kepada jemaah. Kenapa? Karena doa ini unik. Yang baca doa ini didoakan oleh surga. Surga mendoakan, bukan syekh yang berdoa, bukan ustaz yang berdoa. Surga mendoakan, surga memohon kepada Allah, ya Rabb, masukkan orang ini ke dalam surga karena baca doa ini. Surga berkata dalam hadis, ya Rabb, masukkan ibu fulanah ke surga, ya Rabb, karena ibu fulanah barusan baca doa ini. Luar biasa, berarti surga kenal kita kalau baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Itu saja. Sudah hafal semua? Gampang kan? Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah, membaca doa Allahumma inni as'alukal jannah 3 marat, 3 kali saja, qalatil jannah, surga berkata, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Allahu Akbar. Kalau baca doa hari ini, surga mendoakan hari ini. Kalau baca lagi besok, surga mendoakan lagi besok. Kalau baca setiap hari, berarti setiap hari surga mendoakan kita. Kalau surga mendoakan kita, insyaAllah aman. InsyaAllah aman, kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama membaca doa ini 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita baca 3 kali, yakin saat ini surga mendoakan kita semua. Surga berkata, ya Rabb, masukkan seluruh jemaah Masjid Baitul Ma'mur ke dalam surga ya rabbal alamin. Karena itu dengan iman dan yakin, husnul dhanni billah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kita yang berkumpul di Masjid Baitul Ma'mur di subuh hari ini akan berkumpul lagi di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Semoga ya Rabb majlis ini ya Rabb menjadi saksi baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi barakah bagi kita semua. Semoga ilmu yang kita dapat sama-sama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ta'mir Masjid Baitul Ma'mur. Terima kasih kepada seluruh jamaah. Semoga ya Rabb kita berjumpa lagi
Kalau enggak jumpa di dunia, kita jumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan ke Ustaz Azim Yayasan, seperti yang tadi beliau sampaikan, menyerahkan hadiah mud ini, alat takar yang biasa Nabi SAW menggunakan dalam 3 hal: ketika berwudu, mandi, dan bayar zakat fitrah akhir Ramadan. Itu mungkin Bapak Ibu pernah lihat di media atau di TV, pernah kita syiarkan beberapa sama asatiz atau sama habaib, mensyiarkan, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu almarhum Syekh Ali Jabir memberikan hadiah mud ini kepada para donatur, para jamaah yang siap bergabung dalam program Al-Quran, memberikan hadiah, apresiasi, ucapan terima kasih yang melahirkan para penghafal Quran, menghidupkan Al-Quran dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di pagi hari ini, kalau Bapak Ibu punya kemampuan, jangan lewatkan kesempatan. Semoga mud ini menjadi barakah, menjadi hadiah yang luar biasa menghidupkan sunnah, dan infak yang kita serahkan untuk Al-Quran semoga menjadi barakah untuk harta kita, keluarga dan anak-anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Hadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.